wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan mengelola entry jurnal. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah perusahaan Elmina. Untuk lebih jelasnya, kita langsung melihat kasusnya. Nama perusahaannya adalah PT Elmina yang berkedudukan di Jalan Jaladaksa nomor 11A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan akta pendirian bisa dilihat ya. Kemudian ada NPWP dan NPPKP. Untuk bidang usahanya, perusahaan Elmina ini bergerak di bidang perdagangan furniture rumah tangga yang berupa meja klasik dan sofa. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan jasa servis untuk kedua komoditas tersebut. Nah, untuk kebijakan akuntansinya, kita akan melihat penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip harga perolehan dan disajikan setiap akhir tahun. Kemudian kas kecil untuk pengeluaran kas sehari-hari jumlah di bawah 1 juta digunakan dana kas kecil dengan sistem dana impres. Kemudian kas di bank yang berkaitan dengan pengeluaran di atas 1 juta dicatat ke dalam akun kas di bank dan semua penerimaan kas dilakukan dengan cek. Kemudian penilaian persediaan barang ini dinilai berdasarkan prinsip harga perolehan dengan metode rata-rata bergerak atau disebut dengan moving average. Kemudian untuk penyusutan aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus atau biasa disebut dengan track line method dan disusutkan setiap bulannya. Kemudian pembelian diperhitungkan dengan PPN masukan biasa disebut dengan fade-in dengan tarif 10%. Untuk syarat pembeliannya 3/10 N/30, artinya kita syarat pembelian artinya apabila kita melakukan pembelian mendapatkan diskon 3% dengan syarat pelunasan maksimal 10 hari tanggal berikutnya dengan masa deadline-nya selama 30 hari. Setiap pembelian dikenakan biaya pengiriman. Untuk denda keterlambatan dikenakan 2% dari utang yang dibayarkan. Kemudian penjualan, setiap transaksi penjualan diterbitkan faktur pajak standar, diperhitungkan dengan PPN keluaran, biasa disebut dengan fade out, dengan tarifnya 10% dari DPP. Untuk syarat penjualannya 2/10 N/30, artinya termin ini berlaku apabila penjualan dilunasi pada jangka waktu 10 hari maka mendapatkan diskon 2% dengan masa pelunasan maksimal selama 30 hari. Denda keterlambatan dikenakan 1% dari piutang yang dibayarkan. Setiap penjualan dikenakan biaya pengiriman. Untuk laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Perusahaan ini merupakan wajib pajak yang melaporkan kewajiban berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3/2018 dengan tarif 0,5% dari perhitungan bruto setiap bulan per Juli 2018. Penghasilan bruto ini dimaksud adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh perusahaan tidak termasuk penghasilan final setelah dikurangi retur dan tanpa dikurangi potongan tunai ataupun potongan penjualan. Di sini adalah pemegang saham dan susunan pengurus bisa dilihat. Kemudian kita lanjutkan ke bagian akunnya. Akun-akun ini sudah disediakan dari mulai akun 1 sampai dengan akun 9. Kalian tidak perlu menghafal, hanya saja perlu saya tekankan kalian harus mengetahui letak saldo normal dari mulai akun 1 sampai dengan akun 9. Harus bisa dihafalkan. Supaya apa? Supaya nantinya kalian tidak terjadi kesalahan pada saat pencatatan jurnal penyelesaiannya. Kemudian ini adalah daftar akun untuk aplikasi komputernya. Lanjut kita ke trial balance 1 Desember. Di sini sudah disediakan mulai dari akun 1 sampai dengan akun 9 pada Desember tanggal 1 2018. Untuk saldo akhirnya kita tahu
Di sini senilai 5.226.615.647 rupiah. Kemudian ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada cash in bank yang merupakan saldo rekening perusahaan di bank per 1 Desember. Kemudian ada marketable securities yang merupakan investasi jangka pendek berupa saham biasa PT Orbita dengan nominalnya 45.000 per lembarnya. Kemudian dilakukan pada tanggal 1 Juni 2018 sebanyak 2.000 lembar dengan kurs Rp98. Profesi dan materainya 2,5%, dividennya dibayar pada setiap akhir tahunnya. Kemudian ada account receivable. Account receivable ini berkaitan dengan data customer, yaitu data di mana kita melakukan penjualan baik itu secara tunai atau secara kredit. Dengan customer ini ada dua, yaitu PT Aston dan PT Dallas. Untuk saldo piutang dari masing-masing PT Aston senilai 87.500, untuk PT Dallas senilai 1.105.600 rupiah. Di sini juga terlihat ada tanggalnya dan ada juga nomor faktur serta terminnya. Nah, untuk alamatnya ditentukan juga untuk PT Aston di Jalan Sari Madu dan Dallas di Jalan Apel Merah, dan CS01 ini merupakan kode perusahaan Aston dan Dallas. Untuk Aston CS01, untuk Dallas CS02, artinya customer. Kemudian ada employee receivable yang merupakan saldo piutang karyawan, yaitu Cici Maulida senilai 1,2 juta, sedangkan Linia Sari senilai 350.000, total mencapai 1.550.000. Untuk merchandise inventory-nya, saldo persediaan barang dagang per 1 Desember ada dua jenis barang dagang, yaitu meja klasik RTB dengan kode item RTB dengan kuantitas kita senilai 16 dan harga per unitnya senilai 8.300.000, maka totalnya 132.800. Untuk sofa Mediterranean dengan kode item XGH dengan kuantitas 27, harga per unitnya adalah 10.200.000, untuk total harganya 275.400.000 rupiah. Sedangkan untuk servisnya, karena ini perusahaan jasa, dia juga menerima servis meja klasik senilai 400.000, untuk servis sofa Mediterranean senilai 1.500.000. Selanjutnya ada fade-in yang berkaitan dengan PPN masukan atas pembelian selama bulan November 2018, prepaid insurance premi asuransi selama 24 bulan yang telah dibayar pada tanggal 1 Januari, dan prepaid advertising ini selalu dibayar di muka pada tanggal 1 Januari 2018 untuk penerbitannya sebanyak 15 kali terbit. Hal ini akan kita jadikan acuan untuk menyelesaikan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada account payable. Account payable ini di mana saldo utang kepada PT Mentari senilai 197.500 pada tanggal 26 November dengan termin 3/10/30. Nah, daftar alamat pemasok atau supplier ini ada dua. SP itu supplier ya, dengan Mentari SP01 dan Rembulan SP02. Untuk fat out yang berkaitan dengan PPN keluaran atas penjualan selama bulan November, Bank Loanya di sini sudah dicantumkan secara jelas pada tahun 2018 dengan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Daftar asetnya juga kalian perlu ketahui, ada land, ada building, ada vehicles, dan ada equipment dengan masing-masing total senilai keseluruhan. Untuk harga perolehannya 560 juta rupiah, akumulasi dari tahun 2017 dan 2018. Kemudian rincian pekerjaan, yaitu Anda sebagai staf akuntansi PT Elmina, tugas dan tanggung jawab Anda adalah menyelesaikan beberapa pekerjaan di bawah ini. Pastikan laporan keuangan yang Anda buat harus tepat selesai.
tepat waktu dengan kebijakan direksi. Kegiatan yang Anda lakukan yaitu dengan mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus secara manual. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan jurnal secara khusus maupun secara umum yang berkaitan dengan transaksi yang sudah disediakan.